Oke. Sudah nampak nak di layar? Sudah, Bu. Oke. Ini terkait dengan geometri di bidang dan ruang. Jadi definisi, geometri merupakan cabang matematik yang pelajari titik, garis. Jadi sebenarnya adik-adik sudah mengenal ini terkait dengan titik, garis, bidang, dan benda-benda ruang, serta sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya satu sama lain. Jadi geometri dapat dipandang sebagai pengetahuan yang mempelajari tentang ruang. Jadi nanti adik-adik belajar terkait dengan bagaimana sebuah titik atau garis ataupun bidang dalam sebuah R3, dalam sebuah ruang ya, dalam sebuah bidang itu volume kalau adik-adik mengenalnya besok berjalan ruang gitu ya. Itu juga adik-adik akan belajar pertama terkait dengan titik ataupun garis dalam sebuah bidang, itu yang disebut sebagai R2 kalau bidangnya. Nah ini garis, geometri garis, diberikan suatu garis lurus L di bidang datar R2. Nah, kenapa disebut R2 nak? Saya ingin tahu aja, kenapa disebut R2? 2 dimensi, Bu. Oke, 2 dimensi ya. Ceritanya adik-adik tahu masa anak teknik nggak tahu R2 ya. Misalkan garis atau bentuk sudut sebesar alfa tidak sama dengan 90 derajat dengan sumbu X positif dan garis tersebut melalui titik 0,n dan n adalah elemen real. Elemen real berarti n-nya ini apa nak? Apa yang maksud dengan n elemen real? Gimana? N elemen real, berarti di sini n-nya adalah sebarang bilangan real ya, di sini tidak tertentu di sini. Gitu ya. Bilangan real kan semuanya, tapi di sini adalah real positif karena kebetulan dia di atas ya. Lu bisa difahami nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi ini kan gampang nih, ini hanya sebuah garis, geometri garis dalam sebuah bidang. Nah, sekarang persamaan garis lurus, ini ada juga sudah mengenal, yaitu misalkan Y sama dengan MX plus N, dengan di sini M adalah gradien, di mana gradien itu diperoleh dari tangan alfa. Tangan alfa itu apa, Bu? Yaitu berarti sudut, tangan dari sudut yang dibentuk oleh garisnya ya. Sebarang titik X1, Y1 terletak baris L jika dan hanya jika Y1 sama dengan M X1 plus N. Ini ada untuk membuat persamaan garis lurus, masih ingat nak? Halo? Masih ingat? Jika diketahui sebuah gradien, ada untuk menentukan persamaan garis lurus yang melalui suatu titik tertentu, bisa nak menentukannya? Bisa, Bu. Oke, masih ingat ya. Nah, ini contohnya. Jika garis L melalui titik 3,4 dan 5,8, tentukan persamaan garis L. Nah, berarti di sini garis L memiliki persamaan Y sama dengan MX plus N, maka di sini ini diperoleh 4 sama dengan 3M plus N. Kita masukkan ya. Y-nya 4, kemudian X-nya di sini 3 ya. Dan 8 sama dengan 5M plus N. Nah, sekarang di sini sebenarnya adik-adik nggak harus pakai cara ini. Nah, ini kan kalau ini langsung kita substitusikan ya. Selain cara ini, yang adik-adik kenal pakai cara apa, nak? Menentukan persamaan garis lurus melalui 2 titik pakai apa? Halo? Lupa? Yang Y-1 per Y2 min Y1. Y min Y1. Per Y2 min Y1. Terus? X min X1 per X2 min X1. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau ini kita substitusikan keduanya. Kemudian ketemu ini, kalau cara yang ini, adik-adik mensubstitusikan nilai Y dan X-nya. Kemudian yang tadi kan ketemu 4 sama dengan 3M plus N. Di sini N-nya ketemu 4 min 3M. Untuk persamaan yang kedua, ketemu N-nya itu 8 min 5M. Sehingga dapat dibuat persamaan ini sama dengan ini ya. 4 min 3M itu sama dengan 8 min 5M. Dari sini kita punya berarti M-nya itu sama dengan 2. Setelah M-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke salah satu persamaan. Berarti N sama dengan 4 min 3M, berarti di sini N-nya ketemu min 2. Sehingga persamaannya kita masukkan di sini. Y sama X-nya jangan substitusikan, berarti Y-nya dan X-nya tetap. Yang disubstitusikan adalah M dan N-nya. Tadi kan Y sama dengan MX, M-nya ketemu berapa? 2. Berarti 2X ditambah N, berarti N-nya di sini min 2.
Itu salah satu cara mencari persamaan garis ya, Nak ya. Bisa lewat ini, bisa lewat yang tadi persamaan garis yang biasanya ada dikenal. Y menjadi 1 per Y2 menjadi 1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Oke ya, Nak ya. Di sini tidak ada yang tanya? Jelas ya? Gampang kan ini tinggal masuk-masuk gitu ya? Jelas. Iya, Bu. Oke. Lanjut. Nah, di sini persamaan garis lurus, misalkan A dan B ini positif, maka persamaan garis yang melalui titik A, 0 dan 0, B adalah di sini. Ini adalah X per A plus Y per B sama dengan 1. Nah, ini persamaan garis lurus yang melalui titik ini. Nah, kenapa Bu bisa ditentukan seperti ini, Bu? Nah, ini makanya ini kan kalau adik-adik pakai cara biasa, pakai cara yang tadi berarti kita masukkan ya. Kalau yang untuk yang pertama berarti X-nya A, Y-nya 0 ya. X1A, Y1 0. Gitu juga yang kedua, X keduanya 0, Y2-nya B gitu ya. Adik-adik pakai persamaan garis yang kayak tadi atau yang biasanya ada dikenal. Nah, sekarang ini muncul kalau misalkan titik yang pertama itu Y-nya 0 dan titik yang kedua adalah X-nya 0, ternyata dapat kita nyatakan seperti ini. Loh kok bisa, Bu? Ini pembuktiannya. Jadi ini disuruh menentukan buktinya bahwa kalau garis itu melewati seperti ini, Nak. Jadi perhatikan ya. Jadi memang bentuk X per 2 ini diperoleh dari perbandingan titik X1, dan di sini adalah dari Y2, sehingga X per 2 ditambah Y per 3 sama dengan 1. Bagaimana ini? Jadi di sini, berdasar persamaan Y sama dengan MX plus N, maka didapat, ini kalau ada substitusikan kayak yang tadi ya, Nak ya, Y-nya ini 0 sama dengan 2M, ini kan M kali X ya, ditambah N, dan satunya di sini, Y-nya 3, berarti ini ya 0 kali M plus N. Sehingga N-nya sama dengan 3 ya, Nak ya. 3 kan sama dengan 0 plus N di sini. Karena N-nya sama dengan 3, kita masukkan di sini. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti M-nya berapa? Min 3 per 2 ya, biar hasilnya 0. Dengan demikian kita punya Y sama dengan min 3X per 2 ditambah 3, sehingga Y-nya sama dengan Y plus 3X, ini pindah ruas, plus 3X per 2 sama dengan 3, berarti ini Y per 3 ditambah X per 2 sama dengan 1, terbukti ya. Jadi kalau titiknya seperti ini, adik bisa langsung menebak ini. Kalaupun adik nggak hafal ini, ya udah lewat jalan biasa seperti ini, nanti juga ketemunya ini. Bisa difahami, Nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi kalaupun adik rada-rada lupa kadang-kadang ini, ya sudahlah, pakai cara biasa aja, nanti pasti ketemunya di situ ya. Sekarang ini ya, ini yang ada dikenal tadi. Persamaan garis lurus, jika sebuah garis L yang mulai titik X0, Y0 dan X1, Y1, maka persamaan garis tersebut adalah ini yang ada dikenal tadi ya. Cuma adik tadi diubah di sini X1, Y1 dan X2, Y2 gitu ya. Sama aja kan, Y min Y0 per Y1 min Y0 sama dengan X min X0 per X1 min X0. Nah, di sini tidak lain adalah Y1 min Y0 dibagi dengan X1 min X0 tidak lain adalah gradien. Ya. Gradien kan ini dikurangi ini, dibagi dengan ini, kurangi ini. Itu adalah kemiringan sudut. Ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui kedua titik pada gambar di samping. Gimana, Nak? Berarti Y min berapa? Bu, bagaimana pemilihan mana Y1, mana Y2, atau mana Y0, mana Y1? Gimana, Nak? Halo? Bebas ya. Bebas ya. Bebas. Yang jelas adik-adik harus konsisten di sininya ya. Di pemilihan titiknya bebas. Ya. Oke. Nah, ini insya Allah adik-adik saya nggak terlalu khawatir kayaknya untuk bab ini kayaknya. Sehingga adik-adik tinggal menentukan di sini Y-4 per 2 min 4, oke. Terus kemudian sama dengan X min 1 dibagi dengan X2 min X1, 5 kurangi 1. Ya.
Sehingga kita punya, kemudian kita sederhanakan ketemu ini. Selanjutnya, sebentar. Untuk menentukan persamaan garis lurus, nggak ada pertanyaan, Nak? Nggak ada ya? Udah luar kepala ini harusnya ya? Nggak ada? Belum, Bu. Belum. Belum. Belum ada, Nanti Bu. yang belum bisa tanya Bu. ya, Nak ya. Jangan malu-malu ya. Oke, sekarang kita mencari perpotongan dua garis. Nah, sekarang misalkan diberikan dua buah garis dengan persamaan ini, A1X plus B1Y plus C1 sama dengan 0, dan persamaan garis yang kedua, A2X plus B2Y plus C2 sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, ini merupakan bentuk apa, Nak? 1 dan 2. Persamaan garis ini bentuknya apa? Kalau ada dua gini. Lalu Ini kan persamaan garis yang pertama, ini persamaan garis yang kedua. Kalau dua buah persamaan gini, yang terbayang di hadapan Anda tadi apa? Apa, Nak? Sistem persamaan linier ya. Sudah mengenal sistem persamaan linier? Halo? Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. ya? iya, Bu. Sudah ya? Sehingga di sini ada punya, kalau ini sebenarnya ini, kalau ada pada waktu SMA itu kan gini kan, A1X plus B1Y sama dengan min C1 gitu ya. Kemudian A2X plus B2Y sama dengan min C2. Kemudian adik-adik pakai cara eliminasi atau substitusi gitu ya. Kemudian adik-adik mana yang dikalikan biar hilang salah satunya. Masih ingat gitu kan? Halo? Halo, Nak? Iya, Bu. Gitu? Oke. Iya, Bu. Ya, sama. Ini juga cuma ini langsung dikalikan di sininya. Jadi misalkan di sini kalikan B2 semua, yang bawah kalikan B1 ya. B2A1 plus B2B1 plus B2C1. Yang di bawah kalikan B1 semua, B1A2X tambah B1B2Y plus B1C2 sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang hilang, Nak? Yang hilang mana? Ini yang Y ya. Ini kan kalau kita kurangi hilang kan? Jadinya B2A1X dikurangi B1A2X sama dengan B2C1 min B1C2 ya. Sehingga X-nya dapat kita cari. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Bu. Jelas Bisa, ya? Bu. Oke. Nah, sehingga kita peroleh titik potong kedua garis seperti ini. Nah, syarat B2A1 min B1A2, ini syarat B2 mana? B2A1 min B1A2 tidak sama dengan 0, atau A2 B1 min B2 A1-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau sama dengan 0? Kenapa sama dengan 0? Kenapa sama dengan 0? Tidak boleh sama dengan 0? Apa akibatnya kalau dia sama dengan 0? Pertanyaan Cici gitu. Apa akibatnya Tidak kalau terdefinisi, Bu. dia tidak terdefinisi? Kalau dia tidak terdefinisi, apa artinya? Apa, Nak? Dia, Tidak terdefinisi berarti tidak dia ada nilainya, mungkin. tidak memiliki solusi ya. Jadi intinya adik-adik sebenarnya untuk penyelesaian sistem persamaan linear, intinya itu apa sih yang adik-adik cari? Yaitu solusi yang memenuhi X dan Y gitu ya. Memenuhi solusi X dan Y gitu ya. Oke, Nak? Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ke contoh 4. Jika diketahui persamaan garis Y sama dengan 3X plus 6 dan garis Y sama dengan min 2X plus 7, tentukan titik potong kedua garis tersebut. Nah, titik potong sama kayak yang tadi ya. Adik-adik bisa nyari titik potong di sini berarti 3X min Y sama dengan min 6. Satunya min 2X plus Y sama dengan min 7. Atau Y plus 2X sama dengan 7. Pakai eliminasi. Ya, pakai eliminasi.
Oke. Sampai dengan di sini ada yang tanyakan nak terkait dengan R2? Belum, Bu. Belum ya, gampang ya. Terkait dengan saya lanjut ke materi berikutnya. Ini agak ngebut memang, enggak, tapi insya Allah nggak terlalu berat ke materi hari ini. Tadi R2 ya, sekarang kita berbicara terkait dengan R3. Bentar, kita tunjuknya dulu. Sebentar, nak, tak uploadnya di aula sekalian aja sekarang. Yang lain sudah pada presensi, nak? Halo, jangan lupa presensinya ya. Udah, Bu. Materi yang tadi sudah saya upload, nak, di aula ya. Silakan kalau mau download. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.
ada 2 materi yang saya upload, yaitu geometri di R2 dan di R3. Tadi kan R2 ya, sekarang saya lanjut ke R3. Ini juga sudah saya upload di aula. Bentar. Oke. Sudah nampak nak layarnya? Sudah, Bu. Oke ya. Oke. Kita berbicara dengan garis dan bidang dalam ruang. Jadi adik-adik sekarang bagaimana garis itu ataupun bidang itu ada dalam ruang. Kalau adik-adik tadi kan berbicara terkait bagaimana garis itu dalam sebuah bidang. Jadi adik tahunya R2 ya. Jadi bagaimana sebuah persamaan garis itu terbentuk dari melalui 2 titik. Sedangkan untuk garis dan bidang dalam ruang berarti titiknya itu tergantung pada 3 subordinat ya. Ada X, ada Y, ada Z ya. Oke. Contoh di sini S-nya ini X, 0, Y, Z, di mana berarti karena sebelah sini berarti Y-nya 0 ya. Dia hanya bergantung pada nilai X dan Z. Begitu juga yang ini, berarti X-nya 0 karena dia bergantung pada Y dan Z. Nah, di sini ini adalah X, Y, Z, sedangkan yang di bawah ini X, Y, 0. Ya, X, Y, 0. Karena dia yang satu titik di sini ya. Paham, nak? Paham ya dari gambaran ini? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Nah, di sini kalau kita gambar graf, misalkan X sama dengan 3, ya udah. Ini kan misalkan ini adalah di sumbu koordinat ya, R2, sumbu koordinat R2. Kalau X sama dengan 3, ya sudah. Di sini X sama dengan 3 kita tarik garis lurus. Begitu juga pada saat kita sebutkan di sini. Sorry, mana? Nah, sebentar ya. Ini mana? Ini adik-adik bisa membayangkan ya. Ini adalah X sama dengan 3 ada di bidang R2. Jadi ya udah bentuknya seperti itu. Tapi pada saat kita luaskan pemandangan kita dari R2 ke R3, maka X sama dengan 3, jadinya kayak gini, nak. Ini adalah X sama dengan 3, jadinya kayak bidang. Bisa dipahami, nak? Bisa dibayangkan, nak? Jadi X sama dengan 3 ini kayak itu loh, nak. Kayak apa ya? Kayak pembatas gitu ya, kayak bidang gitu, tapi dia di X sama dengan 3 gitu. Bisa difahami, nak? Ini kan X sama dengan 3 di sini. Tapi dia lebih ke sini juga ke sini juga karena dia menutup semuanya, bukan keempat ini. Bisa dibayangkan, nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Nah, sekarang itu kalau X sama dengan 3. Sekarang kalau bagaimana kalau Y sama dengan 2X min 3? Berarti dia melibatkan 2 subordinat, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Nah, kalau Y sama dengan 2X min 3 kan bentuk seperti ini ya. Berarti kalau kira-kira kalau di R3 bisa dibayangkan nggak, nak? Kira-kira garis ini jadinya seperti apa? Bisa, Bu. Jadinya seperti apa, nak, ini, nak? Y sama 2X min 3 ini. Kalau di bidang ruang. Jadinya apa? Halo? Jadinya apa? Ya, ini kan bisa dibayangkan jadikannya sama kayak yang tadi. Cuma tadi kan di X sama dengan 3 aja. Ini kan melibatkan di sini ya, X dan Y ini ya. Oke. Jadi Ya, cuma Bu. garis Oke, Bu. merahnya aja yang di ini ya. Ya, Bu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4? Padahal X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 4 itu tidak lain adalah lingkaran gini kan. Bagaimana dengan R3? Mungkin seperti itu, Pak. Gimana? Silinder. Seperti silinder tapi tidak ada Tabung. tutup. Ya, seperti tabung tapi tidak ada tutup. Oke. Jadi bentuknya kayak ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kayak ke atas sama ke bawah ya. Oke ya. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang bentar masih ini.
Sekarang kita berbicara terkait dengan garis dalam ruang. Nah, ini dalam misalkan garis di sini. Titik P di sini adalah X, Y, Z. Jadi di sini X, Y, Z akan terletak di L, terletak di L merah ini. Titik P-nya berarti ada di garis merah ini ya, salah satu ini ya. Nah, kemudian P0, P ini apa lambangnya ini, Nak? Lambangnya panah di atas ini apa maknanya? Vektor ya, Bu ya? Apa? Apa, Nak? Vektor bukan, vektor. Vektor ya. Di sini P0 ke P berarti di sini adalah di sini ini lambangnya vektor. Ini Adik sudah mengenal harusnya ya. Sama dengan T kalikan V di sini. Kenapa bisa dinyatakan P0 ke P, panjang P0 ke P itu dapat dinyatakan sebagai vektor A di sini, itu dapat dinyatakan sebagai T kalikan vektor V. Nah, kenapa? Kenapa di situ vektor A dapat dinyatakan sebagai T kalikan vektor V? Lu? Kenapa, Nak? Soalnya melewati titik P-nya, Bu. Ada yang lain jawabannya? Kenapa? Karena melewati apa, Nak? Titik apa? Kenapa? Lu? Gimana? Ada yang penjawab lagi? Mungkin karena sejajar, Bu. Oke, karena sejajar ya. Karena sejajar, maka ini dapat dinyatakan T kalikan vektor V. Kenapa harus dikalikan T? Karena ini panjangnya tidak sama ya. Sehingga T kalikan vektor V. Dengan T-nya itu antara minta hingga sampai dengan tak hingga. Nah, jelas ini harusnya positif harusnya ya T-nya. Karena dia sejajar dan arahnya sama. Oke ya. Nah, sehingga di sini, nah begitu juga. Mana ini? Sorry. R-nya ini sama dengan R0 plus A. Kenapa di sini R sama dengan R0 plus A? Karena ini nggak sejajar. Nah, ini sama ini kan nggak sejajar tuh R sama R0. Ini kan satunya ke sini, satunya ke sini ya. Cuma di sini karena R0 ditambah A, vektor R0 ditambah vektor A itu tidak lain adalah vektor R. Iya. Iya, Bu. Begitu juga untuk panjang P0P atau vektor A itu sama dengan T kalikan vektor V. Nah, R sendiri itu sama dengan, R sendiri itu sama saja R0 ditambah T kalikan V. Oh bisa? Karena TV itu A, Bu. TV itu adalah vektor A ya. Sehingga di sini vektor R itu sama dengan saja vektor R0 ditambah T kalikan vektor V. Nah, dari sini kita punya kalau misalkan vektor R itu dinyatakan oleh X0, Y0, Z0 ditambah T A kalikan B kalikan C. Berarti apa yang terjadi di sini? Ini ada jawaban dari sini ya. Vektor R itu dapat dinyatakan oleh X0, Y0, Z0 ditambah T kalikan A kalikan B kalikan C. Ini adalah di sini vektor V itu dinyatakan sebagai ini koordinatnya A, B, C ini ya. Oke. Halo, Nak. Oke ya, lanjut kita. Nah, sekarang persamaan garis dalam ruang. Ya, ini misalkan ini garisnya. Kemudian R vektor R itu adalah X0, Y0, Z0 ditambah T kalikan A, B, C. Nah, di sini R itu tidak lain adalah X, Y, Z. Maka dapat dinyatakan X-nya itu adalah X0 ditambah T kalikan A, Y-nya itu adalah Y0 ditambah T kalikan B, Z-nya dapat dinyatakan Z0 ditambah T kalikan C. Ya.
Sehingga dari sini kita punya apa persamaan parametrik? Berarti ini kita punya apa? Ini kan kalau T-nya dari persamaan pertama kita punya apa? T itu sama dengan X min X0 per A ya. Persamaan kedua kita punya Y min Y0 per B. Persamaan yang ketiga T sama dengan Z min Z0 per C. Sekarang pertanyaannya, nah di sini kita anggap sama mana X min X0, Y min Y0, Z min Z0 ya. Sehingga dapat kita nyatakan persamaan parametrik dari garisnya adalah X min X0 per A sama dengan Y min Y0 per B sama dengan Z min Z0 per C. Udah ya, Nak ya? Ada yang tanyakan di sini? Belum ada. Belum ya? Oke. Saya lanjut dulu. Nah, sekarang bidang dalam ruang. Nah, kalau bidang dalam ruang, berarti ada membayangkan ada sebuah bidang, bidang tapi di dalam ruang. Maka di sini dituliskan vektor n, nah, vektor n kalikan r, vektor r min r0 itu sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0 di sini? Karena vektor ini kalikan vektor ini sama dengan 0. Dan apa kaitannya? Kenapa harus dikalikan? Halo, gimana, Nak? Kenapa itu? Kenapa, Nak? Nggak ada yang tahu? Bentar. Tegak lurus mungkin. Tegak lurus, kenapa harus tegak lurus? Nah, di sini ini adalah kalau kita membayangkan bidang ada dalam ruang, maka kita mengukurnya di sini adalah sesuatu yang tegak lurus terhadap bidang. Kalau vektor n dikalikan vektor r min r0, di sini kenapa dicari vektor r min vektor r0? Nah, ini karena ada sebuah vektor di sini. Ini adalah yang menempel pada bidangnya ya. Sehingga kalau kita ukur di sini vektor n kalikan vektor r min r0 ya harus tegak lurus sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita punya persamaan bidangnya A, B, C itu X, Y, Z min X0, Y0, Z0 sama dengan 0. Begitu juga untuk A, B, C kalikan X min X0 kalikan Y min Y0 sebenarnya dikalikan juga Z min Z0. Ada yang tanyakan, Nak? Belum, Bu. Paham, Bu? Belum ya? Oke. Nah, sehingga kita tinggal mengalihkan ini, Nak. Berarti A dikalikan X min X0 ditambah B kalikan Y min Y0 tambah C kalikan Z min Z0 sama dengan 0 ya. Balik lagi ke sini. Jadi kalau kita menentukan persamaan bidang dalam ruang ya pakai ini, Nak. Ini persamaan bidangnya. Oke ya. Halo, sama dengan ini ada yang tanyakan enggak ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Oke, nah ini bidang dalam ruang. Kalau P0 itu adalah X 0, Y 0, Z0, dan N itu A, B, C, himpunan semua titik P, X, Y, Z, sehingga vektor P0, P, dan N itu ortogonal membentuk sebuah bidang, N disebut vektor normal terhadap bidang itu, karena dia tegak lurus ya, Nak, disebut vektor normal. Sehingga N dot P0, P, vektor P0, P itu sama dengan 0, jika OP0 di sini OP0 sama dengan R0 dan OP
sama dengan R, apa akibatnya di sini, Nak? Ini kan OP, ini kan OP, ini OP0, ya, OP0, R0, OP, dan ya, OP sama dengan R di sini. Sehingga P0, P, nah di sini berarti R min R0, karena ini selisihnya di sini. Sehingga N dot R min R0 sama dengan 0, ya. Sehingga adalah persamaan bidang dalam ruang. Sama kan yang tadi ya? Iya, Bu. Iya, sama ya. Kembali langsung ke bidangnya. Oke, sampai dengan sini ada yang tanyakan, Nak? Oke, saya lanjut lagi. Ya, di sini menentukan vektor normal. Nah, untuk menentukan vektor normal, di sini ada sebuah bidang, titik P dan titik Q, P dan Q dihubungkan sebuah garis, kemudian P dan R dihubungkan sebuah garis. Ya. Nah, tingginya RQ kali PR. Nah, RQ kalikan PR, di sini dikalikan ini. Nah, adalah sudut antara dua bidang. Jadi di sini sudut antara dua bidangnya kosinus theta itu di sini N1 dan N2 per panjang ini N1 bagi dengan panjang N2, di mana tetanya antara 0 sampai dengan I per 2. Ya. Ini kita membayangkan bagaimana ada sebuah bidang dalam ruang. Sudut yang terbentuk ya, ya. Nah, Adik-adik tadi berbicara terkait dengan perpotongan dua garis. Nah, sekarang kita berbicara terkait dengan perpotongan dua bidang. Ini misalnya perpotongan dua bidang, ini adalah bidangnya, Nak. Ini kalau geometri itu banyak ini ya, Nak, banyak imajinasinya. Jadi ada sebuah bidang. Di sini adalah bidang yang orange satunya bidang P. Nah, di sini perpotongannya di mana ini, Bu? Nah, ini yang kita cari. Kalau tadi perpotongan dari dua garis, apa, Nak? Perpotongannya dari dua garis itu apa? Bentuk apa? Berupa apa? Titik, Bu. Titik, Bu. Titik. Kalau perpotongan dua bidang? Garis. Garis, ya. Ini sudah cara ini. Bentar. Ini ilustrasi geometrinya aja, nggak sampai pada mencari perpotongannya. Untuk mencari sudutnya, oke. Oke, berarti nggak sampai pada ini. Oke. Sekarang jarak antara bidang dan titik. Jarak antara bidang ke titik. Jarak antara bidang dan titik. Bentar, kok saya stop dulu ini ya. Oke. Nah. Di sini jarak antara bidang AXB plus AX plus B plus CZ plus D sama 0 dan titik ini adalah ini langsung diberikan ini geometri, ilustrasi geometri. Oke. Sehingga di titiknya di sini P1 ini ada titiknya. Kemudian
Oke, bentar. Ini kalau ada diperhatikan, di sini misalkan di sini ada P0, berarti bisa dibayangkan ya, anaknya titik itu berarti ada di bidangnya. Misalkan di situ adalah X 0, Y 0, Z 0, kemudian kita tarik di sini, P1 adalah X 1, Y 1, Z 1, dan ini adalah normalnya, di mana normalnya adalah berarti tegak lurus terhadap bidangnya. Oke anak ya? Iya, Bu. Bila terdapat P1 dan P2 yang merupakan dua titik dalam ruang berdimensi 3, maka jarak di antara kedua titik tersebut adalah kita cari P1, P2-nya, berarti kita cari koordinat P1, P2. Kalau koordinat P1, P2 berarti ya dari harus nyari di sini X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1. Setelah itu panjangnya berarti gimana? Panjangnya ya D itu sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ditambah Z2 min Z1 kuadrat. Ya, udah selesai. Nah. Sampai dengan di sini ada yang tanyakan, Nak? Halo? Ada yang tanyakan? Enggak ya? Belum sih, Bu. Ini langsung ini berarti jaraknya ini langsung. Kenapa jaraknya seperti ini? Kalau Bu Cik nanya kira-kira jaraknya kenapa nggak bisa dilambangkan seperti ini? Berarti ini kita menentukan jarak antara ini ke sini, ya kan? Lu? Ya, Bu. Oke. Kalau jarak ini ke sini, berarti kenapa kok bisa seperti ini? Gimana, Nak? Ini apa? Oh, mungkin nggak masuk kurikulum kan? Untuk penentuan bagaimana penurunan rumusnya. Halo, Ra. Oi, Kenapa sunyi? entah. Sebelum tahu sih, Berarti udah kelar kan ini? yang kita sudah bisa aja. Sosis. Alpro nggak ada kan, Dek? Iya, Ya. MKN. Terus. Hostnya lu, Mbak Anau rasa. Suruh. Kok kayak DPR gini nge-mute ya? Arfan. Nah, pasti gak jauh Arfan. 940.
Tahu yang lain. Lalu, Icon camping. ayo. Emot dah. Kaget gue. Kaget bang ya. Iya. Pantesan saya ngomong sendiri. Walah. Itu loh. Oke, sekarang sudah terdengar ya suara saya, Nak? Udah. Udah, Bu. Ada bu. Makanya aku ngomong sendiri nih, ada hilang semua. Materinya sudah habis, Nak. Coba dicoba ini latihan soal ini sebagai presensi keaktifan ya, nanti upload di aula. Presensi keaktifan itu tidak perlu ada, tidak perlu benar atau salah. Cukup kerjakan kemudian upload, nanti kita bahas bersama. Gitu ya. Ya, Bu. Gampang ini. Tentukan persamaan dari bidang yang melalui titik 2,4,1 dengan vektor normalnya diketahui 2,3,4. Tentukan perpotongan dan sketch bidangnya. Oke. Mungkin 10 atau 15 menit ya, nanti kita bahas bersama, Nak.
Ayo kalau ada yang mau share jawaban, Nak. Ya, ini materi kita terakhir, habis itu sudah. Oke, tadi yang sudah share ya. Sini kita diketahui N-nya 234, 2,3 terus kemudian sehingga dituliskan di sini 234 ini untuk A, B, C ya. Kemudian sehingga persamaan bidangnya di sini 2 kalikan X min 2 ditambah 3 kalikan Y min 4 ditambah 4 kalikan Z min 1. Oke. Sehingga persamaan bidangnya 2X plus 3Y plus 4Z sama dengan 12. Oke. Sekarang perpotongannya di sini ya. Kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan 0, berarti Z-nya sama dengan 3. Kalau X-nya 0, Z-nya 0, sama dengan Y-nya 4. Oke. Kalau Y-nya 0, Z-nya 0, X-nya sama dengan 6. Sehingga oke. Oke. Nggak ada masalah ya, Nak ya? Semua bisa ya? Halo, ada yang tanyakan, Nak, terkait ini? Halo? Belum ada. Nggak ada, Nak? Belum, Bu. Belum ya? Semua sudah diupload, Nak, tugas insidentalnya? Sudah ya? Nggak ada yang telat presensi. Presensinya jangan lupa. Ini pertemuan terakhir, materi terakhir. Insya Allah nanti ada tugas mandiri. Nanti insya Allah mungkin agak-agak siangan atau sorean, Nak, nanti. Mungkin nanti, karena nunggu yang buat soal. Ada yang bagian yang buat soal. Kalau nggak ada, sudah, Nak? Nggak ada yang tanyakan? Halo? Nggak ada, Nak? Oh, mungkin ini sih Bu, apa? Untuk UAS itu materinya dari mana ya, Bu? Materinya mulai setelah UTS itu apa materinya, Nak? Setelah UTS? Oh, berarti setelah UTS ya, Bu ya? Yang sebelum UTS nggak ikut? Enggak. Waktu yang sama kayak materi yang kemarin, materi sama kayak yang kuis kemarin, cuma kuis kan kemarin ini belum masuk kan? Ditambah. Iya. Ya, kuis kemarin. Oke, Bu. Oke ya. Kalau nggak ada sudah presentasi semua ya, Nay? Sudah mengingatkan nanti biasanya ada adik itu ada yang udah berapa jam, Bu, lupa Bu tadi ada. Sekian saya akhiri. Nah, tunggu ini, Nak, insya Allah nanti saya kabarkan di grup juga kalau misalkan soal tugasnya sudah selesai ya, maksudnya soal sudah siap untuk di-share, nanti saya umumkan di grup juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.